Halo, selamat datang di video tentang command line. Mengapa Anda perlu tahu tentangnya? Command Line Interface atau CLI adalah antarmuka pengguna berbasis teks. Berbeda dengan GUI yang menggunakan icon, CLI mengandalkan baris teks untuk menerima input dan menampilkan output. Bagaimana cara kerjanya? Ini melibatkan 4 langkah. Anda mengetikkan perintah, interpreter memprosesnya, sistem operasi melakukan eksekusi, dan akhirnya Anda melihat output. Meskipun GUI populer, CLI unggul dalam beberapa situasi. Ini memberikan efisiensi untuk tugas berulang atau kompleks, dan sangat kuat untuk otomatisasi melalui script. Keunggulan lainnya termasuk akses ke fitur lanjutan, penggunaan sumber daya sistem yang lebih sedikit, dan memberikan fleksibilitas serta kekuatan kontrol yang lebih mendalam atas sistem Anda. Mari kita lihat beberapa contoh perintah UMUM, dimulai dengan navigasi directory. Perintah seperti cd-engc digunakan untuk berpindah folder, dan pwd-engc atau cd di Windows menampilkan direktori kerja saat ini. Dalam manajemen file, kita memiliki ls atau dir untuk melihat isi direktori, mkdir aksen untuk membuat folder, rm atau del untuk menghapus, cp aksen atau copy untuk menyalin, dan mv atau move untuk memindahkan atau mengganti nama file. Untuk informasi sistem, perintah seperti fving menguji konektivitas jaringan, sementara apconfig atau afconfig menampilkan detail konfigurasi jaringan Anda. Kesimpulannya, CLI adalah alat yang sangat berharga. Baik Anda seorang pengembang, administrator sistem, ilmuwan data, atau siapapun, menguasai CLI akan meningkatkan interaksi Anda dengan komputer secara mendalam. Perintah dalam command line dapat dibagi menjadi 2 jenis utama. Perintah bawaan atau built-in commands, dan perintah eksternal. Perbedaan mendasar terletak pada bagaimana shell mengimplementasikan dan mengakses perintah tersebut. Karakteristik perintah bawaan meliputi diinterpretasikan langsung oleh shell, eksekusi yang lebih cepat, tidak memiliki file eksekusi terpisah, dan menangani fungsi inti shell seperti navigasi direktori atau manipulasi variabel. Contoh perintah bawaan meliputi cdx untuk mengubah direktori, pwdx untuk menampilkan direktori kerja, echo untuk menampilkan teks, dan exit untuk keluar dari shell. Perintah bawaan lainnya adalah type atau which untuk mengidentifikasi tipe perintah, alias untuk membuat singkatan, export untuk menetapkan variabel lingkungan, dan source untuk mengeksekusi skrip di shell saat ini. Perintah eksternal adalah program atau skrip yang berdiri sendiri sebagai file eksekusi. Shell mencarinya di direktori P8 dan menjalankannya sebagai proses terpisah. Karakteristik perintah eksternal adalah file terpisah, ditemukan di P8H, membutuhkan pemanggilan proses baru, dan memberikan fleksibilitas serta kustomisasi untuk memperluas fungsionalitas command line Anda. Contoh perintah eksternal termasuk ls di Linux/macOS dan dir di Windows untuk menampilkan daftar file, grep mencari pola teks, dan find mencari file dalam direktori. Contoh lain dari perintah eksternal adalah editor teks berbasis terminal seperti Nano atau Vim, interpreter bahasa pemrograman seperti Python, alat diagnostik jaringan ping, dan curl atau wget untuk mengunduh file. Saat Anda mengetik perintah, shell melakukan urutan pencarian. Pertama, ia memeriksa perintah bawaan, lalu alias yang Anda definisikan, dan terakhir mencari file eksekusi di direktori yang tercantum dalam variabel lingkungan PATH. Beberapa shell juga mendukung fungsi shell. Jika perintah tidak ditemukan, shell akan melaporkan kesalahan seperti command not found. Memahami perbedaan antara perintah bawaan dan eksternal membantu Anda memahami cara kerja command line dan memecahkan masalah. Untuk mendapatkan bantuan, Windows menggunakan help atau less than perintah greater than slash. Di Linux, Anda bisa menggunakan help untuk perintah internal, info atau man untuk panduan perintah eksternal, dan where is untuk mengetahui lokasi file eksternal. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.